Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu man yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qila man yaba ya Rasulullah, man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Sadaqallahul adzim wa sadaqallahu al-karim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan kasih sayangnya kita dikumpulkan di rumah yang penuh barokah ini dalam suatu usaha yang mulia, usaha yang besar, bagaimana menghadirkan agama, amal agama di rumah kita ini. Ini nikmat yang sangat besar. Ini kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua rumah yang dikehendaki tidak seperti itu. Tapi suatu keluarga yang punya harapan besar bagaimana wujudnya amaliyah agama dalam keluarga. Ini Masya Allah, kesempatan yang luar biasa sekali. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi putusan Allah Subhanahu wa taala bahwasannya kebahagiaan, ketentraman suatu keluarga, lingkungan dan umat seluruh alam hanya dalam amal agama, mentaati perintah Allah, mengaplikasikan sunnah daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kebahagiaan kita ini, kebahagiaan umat hanya dalam amal agama dan sesuatu yang ada hubungannya dengan agama pasti Allah muliakan. Lantai yang ada hubungannya dengan agama di masjid, meskipun lantainya tidak seberapa nilainya, tapi karena di dalamnya ada hubungan dengan agama, maka lantai itu ditiup. Tidak sembarang orang naik ke situ. Tidak boleh orang naik meskipun sepatunya mahal naik ke sana, tidak boleh. Karpet juga di masjid meskipun tidak seberapa bagus, tapi karena ada hubungannya dengan agama, maka Allah akan muliakan. Seorang sahabat hitam legam hanya kelihatan gigi, tapi di dalamnya ada ketaatan kepada Allah, yaitu Bilal bin Rabah. Begitu mulianya dengan agama sehingga sandalnya ini Rasulullah mendengar di dalam surga. Maka kita hendak belajar atas perkara ini. Bagaimana wujudnya agama? Kita ini punya agama yang agung, agama yang besar, agama yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, agama yang mendatangkan kebahagiaan, kesejahteraan untuk umat seluruh alam, bukan hanya keluarga. Jadi sudah menjadi rumus. Kebahagiaannya ini bukan pangkat yang tinggi, harta yang banyak, tapi ketika ada taat perintah Allah, ada kehidupan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang telah dijanjikan oleh Allah dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Man amila sholihan, barang siapa yang amal soleh. Amal soleh ini maknanya mengikuti seluruh apa yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah amal soleh. Min dzakari wal unsa, dzakar laki-laki, wal unsa dan perempuan, dan mereka beriman kepada Allah, maka Allah SWT bersumpah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, sungguh aku beri kehidupan orang itu adalah kehidupan yang baik. Ini janji daripada Allah. Kata orang pondok itu, lamnya ini lam tauhid, itu Allah bersumpah, pasti aku berikan kehidupan yang baik untuk orang tersebut. Kebaikan yang baik ini bukan merupakan kata manusia, tapi kata Allah. Kebaikan kata Allah ini hatinya diberi lega, diberi ketenteraman, diberi kenikmatan dalam ibadah. Jadi ketika kita mengikuti apa yang dikehendaki Allah, maka disitulah ada pertolongan Allah. Keluarganya akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam rumah akan diberi kecintaan amal-amal agama. Suatu keluarga diberi kesenangan oleh Allah. Apa kesenangannya?
mengaji, zikir, taklim di dalam rumah. Ini hadiah daripada Allah. Hadiah yang besar, bukan harta yang banyak, tapi dihadirkan suatu kenikmatan dalam amal. Ini luar biasa. Maka suatu keluarga yang seperti ini, rumahnya akan seperti bintang di langit. Dia akan bercahaya seperti kita melihat bintang di langit. Penduduk-penduduk langit pun akan melihat ke bumi bahwasanya rumah yang hidup seperti ini seperti bintang di langit. Rumahnya akan bercahaya. Ini janji-janji Allah ketika ada amal agama dalam suatu keluarga. Maka juga diancam oleh Allah apabila orang enggan mengamalkan ini agama. Apabila manusia keluar dari maksud keinginan Allah, keluar daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma a'rada an dzikrillah fa inna lahu ma'isatan dhanka. Ini dalam Al-Qur'an. Barang siapa berpaling dari peringatanku, kata Allah, dia tidak mau menghidupkan agama dalam dirinya, dalam keluarganya, maka Allah Ta'ala berjanji ma'isatan dhanka, kehidupan yang sempit bagi orang tersebut. Wa yaumal qiyamati a'ma, maka akan dibangkitkan nanti di yaumil qiyamah dengan keadaan buta. Maka orang-orang seperti bertanya kepada Allah, "Wahai Allah, kenapa saya buta?" Dalam keadaan ketakutan akan azab Allah SWT. Engkau buta karena dulu kamu buta di dunia. Kamu diberi peringatan agama, kamu tidak mau. Maka kita kumpulnya di sini, semoga Allah telah memberkahi suatu perkumpulan keluarga sehingga ada amal di keluarga ini, sehingga wujud ketenangan, kebahagiaan, ketenteraman dalam rumah ini. Nikmatnya hanya dengan mengingat Allah, nikmatnya hanya dengan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini wujud bukti bahwasannya kita telah bersandar kepada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini suatu ikrar yang harus kita aplikasikan. Bukan hanya talafuz bil lisan, bukan hanya mengucapkan dalam lisan, tapi amal bil arkan, membuktikan lewat perbuatan. Pertama, la ilaha illallah, yakin yang benar terhadap Allah, bahwasannya Allah SWT yang bisa memberi manfaat dan mudarat, bahwasannya Allah SWT yang segala maha menentukan kehidupan manusia. Ini harus ada dalam hati. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menolong ketika keyakinannya. Yang kedua yaitu Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah ini kalimat amal. Bagaimana seluruh perilaku kita ini belajar mengikuti daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika keyakinan seperti ini telah mengaplikasikan amal bil arkan, menunjukkan lewat perbuatan, maka keluarga yang seperti ini dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untuk mewujudkan kecintaan kepada Allah dan Rasulullah, mewujudkan kecintaan kepada agama, maka alhamdulillah satu keluarga yang luar biasa, anak dan bapak sama-sama belajar selama 3 hari. Ini Masya Allah, ini luar biasa. Semoga Allah SWT istiqomahkan. Bagaimana di dalamnya belajar tentang agama, belajar akan risau agama. Bagaimana saudara-saudara kita yang lain juga belajar mengaplikasikan la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Karena ini maksud. Pertama, tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada Allah. Wa ma khalaqtal jinna wal insa illa liya'budun. Kata ulama juga illa liya'rifun, supaya mengenal kepada Allah. Tidaklah diciptakan jin manusia kecuali menyembah kepada Allah. Kita tidak mungkin menyembah duduk hari-hari menghadap kepada Allah. Tapi ketika di dalamnya ada suatu kehidupan sunnah, ada kehidupan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu dihitung ibadah. Mau masuk tanda pakai kaki kiri dengan doa. Toilet kasih di print kalau takut salah doanya, di print ditempelkan. Ada doanya di sini. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is wasallallahu alaihi wasallam. Itu mengandung nilai ibadah, dihitung pahala oleh Allah. Masuk dengan kaki kiri, keluar dengan kaki kanan. Ghufranaka alhamdulillahilladzi anil ada wa afani. Dihitung pahala. Minumnya dengan duduk bismillah.
dimasukkan airnya, alhamdulillah, itu ibadah. Maka orang-orang yang seperti ini ketika amal dia pasti meninggalnya dunia dengan keadaan husnul khotimah. Maka tidak ujuk-ujuk orang mati husnul khotimah. Dia sudah ada proses dengan membuktikan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minumnya duduk, makannya duduk dengan bismillah. Kalau perlu ditulis di tempat ruang makan itu, ditulis doa makan supaya tidak lupa. Terus kalau makan bersama usahakan dikeraskan. Mungkin istri, anak lupa, dikeraskan. Allahumma barik lana. Disebutkan sehingga tidak lupa. Maka Allah Subhanahu wa taala semoga senantiasa mengistiqomahkan kita belajar atas perkara ini. Jadi untuk menimbulkan kecintaan ini pertama kita latihan. Yang kedua juga kita belajar latihan di luar. Bukan hanya mengingatkan keluarga kita, tapi mengingatkan tetangga yang lain. Maka Mas Ibrahim Mbak Husnu telah belajar selama 3 hari 72 jam dari bangun tidur kembali belajar sunnah. Ini maksudnya. Kita itu maksud hidup seperti ini, mengikuti apa yang dikehendaki oleh Allah dengan cara Rasulullah. Maka yang seperti ini akan dicintai oleh Allah. Diampuni dosa-dosa kita oleh Allah ketika mengikuti cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu mendatangkan semakin cinta kepada ini agama, semakin cinta kepada keluarga. Seperti ini, sama-sama risau, sama-sama belajar, membuktikan keinginan bukan hanya ingin kumpul di dunia, tapi nanti kumpul di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Sungguh miris sekali, satu anaknya ke neraka, satunya ke surga. Maka suatu keinginan kita sama-sama kumpul dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah yang singkat ini semoga menjadi barokah. Barokahnya keluarga Pak Husnu semuanya, dan istiqomahkan dalam amal agama. Dan jangan lupa nanti Husnu ini baca satu hadis di rumah, kumpulkan anak-anak untuk belajar satu hadis, mengingatkan bahwasanya ini dawuh Rasulullah yang dicintai oleh Allah. Karena miftahul jannah, kunci daripada surga ini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau tidak kita membuktikan, ini cinta kosong namanya. Cintanya Cintanya tidak benar. Tapi bukti cinta itu ketika kita meniru-niru yang kita cintai. Man ahya sunnati faqad ahabbani, kata Nabi. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Man ahya sunnati, barang siapa menghidupkan sunnahku, kata Rasulullah. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Dia cinta kepadaku. Barang siapa cinta kepadaku, maka bersamaku dalam surga. Maka benarnya datang daripada Allah SWT, kepada salahnya karena kekurangan. Sahabat kita doa sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahur Rahmanir Rahim. Malikul Quddus Salamul Azizul Jabbar. Ya Allah ya Aziz, ya Allah ya Ghaffar, inna wa ala kulli syai'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Rabbana zalamna anfusana wa la taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina subhana wa ta'ala subhanahu wa ta'ala. Rabbana ighfir lana dhunubana wa ighfir lana sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana يا الأول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا بيدك يا مسبب القلوب ثبت قلوبنا بدعائك اللهم ربي يا الله نور قلوبنا بنور الإيمان نور قلوبنا بنور الإسلام نور قلوبنا بنور الهداية نور قلوبنا بسنة النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنور علمنا كلنا بنصر علينا طلاق إبسنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أهدنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه
اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولمشايخنا ولوالدينا سبقنا بالايمان الى المسلمين والمسلمين والمؤمنين والمؤمنات الاحياء والاموات اللهم ايمان كاملا ويقينا صادقا وعلما نافعا ولسانا ذاكرا ورزقا حلالا طيبا مباركا وعملا متقبلا اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا واجعلنا سببا للهدايه اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس واجعلنا سببا للهدايه لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد سبحانك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الفاتحه. Kepada Ibu Ibrahim untuk khidmatnya bisa dikeluarkan 1 nampan untuk 4 orang. Terus bisa